Ya, dan pemirsa saat ini kita terhubung bersama Kepala SMA Negeri 4 Palu yang juga merupakan Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Bapak Syam Zaini SPD MSI untuk kemudian mendiskusikan bagaimana belajar dari rumah yang sudah dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 4 Palu ini dan khususnya di Sulawesi Tengah seperti apa kemudian home learning ini, pembelajaran jarak jauh atau melalui daring ya dalam jaringan ini suka dukanya seperti apa, kemudian kesiapannya seperti apa. Pemirsa, kami ajak Anda untuk berdialog bersama Kepala SMA Negeri 4 Palu yang juga sekaligus Ketua PGRI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Syam Zaini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Salam Pak? sehat selalu. Ya, sehat Pak malam ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Bapak, kita akan berbicara soal bagaimana belajar dari rumah ini efektif tidakkah, kemudian namun sebelum bicara soal efektif tidaknya, evaluasinya kemudian seperti apa dalam sekolah yang Bapak pimpin begitu dari SMA Negeri 4 dan juga Bapak sekaligus Ketua PGRI melihat ini secara keseluruhan bagaimana? Pak Iya. Pak Syam, ini kita bicara soal belajar dari rumah. Apakah SMA Negeri 4 juga memberlakukan hal ini, Bapak? Ya, jadi alhamdulillah sejak adanya wabah penyakit COVID-19 ini, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dan menjadi kewenangannya yaitu SMA SMK, maka SMA 4 telah melakukan instruksi dari Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah itu dengan melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Nah, dalam pembelajaran itu semua guru-guru itu melakukan pembelajaran kegiatan online itu dari rumah yang dilakukan kepada para siswa khususnya kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 1 dan kelas 2 di SMA Negeri 4 Palu. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang seperti itu telah dilakukan secara maksimal oleh guru-guru. Di samping ada hal-hal yang positif, tentunya ada hal-hal yang menjadi kendala-kendalanya. Seperti itu. Pak Syam, terkait dengan home learning ini atau pembelajaran jarak jauh, daring ini dalam jaringan, ini kan respon dari masing-masing sekolah bervariasi begitu Pak Syam. Ada yang kemudian menanggapi home learning ini siap, kemudian tidak siap, terpaksa siap begitu. Kalau SMA Negeri 4 dalam posisi mana Pak Syam? Saya kira pada saat seperti ini sebenarnya kesiapan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Jadi terpaksa siap begitu ya? Iya, terpaksa siap. Mau nggak mau harus tetap siap, Pak ya? Iya, betul. Itu dampak positifnya adalah guru itu dia melakukan atau berupaya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk peserta didiknya. Dan olehnya yang paling minimal sekali, memaksimal. Nah, memaksimalkan teknologi, Pak ya. Bagaimana guru memanfaatkan teknologi saat ini dengan tidak memberikan atau membebankan kepada siswa dengan memberikan tugas yang berlebihan? Ya, jadi saya sudah sampaikan melalui pesan saya kepada grup guru-guru khususnya SMA Negeri 4 Palu bahwa pembelajaran yang dilakukan itu bukan mengejar target kurikulum, tapi mengejar yang namanya esensial dari materi, menyenangkan dan sehingga anak-anak dan guru tidak merasa terpaksa gitu. Gitu inti filosofinya. Jadi tidak lagi kemudian mengejar target kurikulum harus tercapai begitu, Bapak? Oh, tidak lagi. Karena kondisi tidak memungkinkan lagi seperti itu. Namun juga tidak diharapkan untuk guru-guru memberikan materi yang jauh di luar dari esensi materi atau mata pelajaran tersebut begitu ya, Pak? Oh iya, harus tidak boleh dia keluar dari sisi materi. Gitu. Pak Sam, ini yang kemudian penting. Kami juga mengamati dan menyimak begitu di minggu pertama dan minggu kedua keefektifan daripada pembelajaran dari rumah ini begitu melalui home learning ini. Ada banyak begitu siswa-siswi yang memang belum memaksimalkan proses belajar dari rumah atau metode belajar dari rumah sesuai surat edaran nomor 2 dan 3 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Pak Syam, ini memang kalau tadi sudah Pak Syam bilang bahwa terpaksa harus siap begitu. Namun
melihat di minggu pertama, kedua begitu, apakah ada antisipasi begitu, langkah antisipatif yang sudah disiapkan oleh Bapak selaku kepala sekolah untuk hal-hal yang akan terjadi seperti ini? Iya, jadi pada saat tanggal 16 Maret sampai tanggal 24 Maret, itu kelas 3 atau kelas 12 itu masih melaksanakan ujian sekolah. Nah, pada saat itulah kita semua sambil melakukan pelaksanaan ujian sekolah, kami mengantisipasi agar bagaimana caranya bahwa siswa kelas 10 dan kelas 11 itu tetap memperoleh pelajaran. Iya. Dan tentunya pelajaran online ini bukan tugas-tugas, tidak seperti itu. Iya. Baik. Itu kami sangat menekankan kepada guru jangan sampai anak-anak menjadi malah lebih stres. Nah, tapi ada kendala-kendalanya. Iya, Kendala-kendala apa ini saja kepada itu, Pak? siswa. Ya, kendalanya umpamanya tidak semua siswa itu memiliki Android. Iya. Oke, Tidak fasilitas memiliki smartphone. pulsa data. Oke. Itu. Nah, bagaimana Sehingga dengan kami, ya. Ya Pak, bagaimana dengan siswa yang saat ini sudah mudik Pak? Sudah mudik pulang ke kampung halaman sehingga tidak mendapatkan akses internet. Yang kita ketahui bahwa mereka sama yang Bapak katakan tadi, tidak memiliki Android ataupun apa. Sudah tidak memiliki smartphone, kemudian internet juga Internet tidak juga ada tidak. begitu ya. Ini seperti apa, Pak? Jadi memang kalau anak-anak yang kebetulan ada tapi tidak banyak itu dari jumlah kelas 1, kelas 2 sebanyak kurang lebih 750 siswa yang ada, itu paling 1-2% yang namanya mudik. Mudik juga oke. itu masih di seputaran Sulawesi Tengah yang Oke. bisa dijangkau oleh internet. Justru biasanya yang jadi kendala itu anak-anak dalam kota yang tidak mudik, namun orang tuanya tertimpa musibah bencana gempa lalu, tinggal di Huntara, tidak memiliki Android, kemudian tidak memiliki pulsa data. Nah, ini yang memang jadi kendala. Olehnya kita guru-guru tidak memaksakan untuk siswa tersebut menggunakan pembelajaran pakai daring tadi atau online. Kita tetap melakukan, menyampaikan kepada siswa yang kebetulan berdekatan dengan rumahnya agar bisa ikut membahas bersama temannya yang sekiranya bisa bergabung. Itu solusi yang pertama. Nah, gitu. Iya. Baik, Pak Syam, ini terkait dengan himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belajar dari layar TVRI begitu Pak, sudah bekerja sama kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama TVRI untuk kemudian menyampaikan materi-materi pembelajaran melalui layar TVRI. Nah, kemudian SMA Negeri 4 memanfaatkan ini, kemudian memaksimalkannya seperti apa Pak Sam? Ya, jadi khususnya SMA 4 itu telah ikut berpartisipasi menghimbau kepada peserta didik untuk menonton pembelajaran lewat TVRI. Dan kami sangat memberikan apresiasi kepada pihak pemerintah dalam hal ini TVRI yang telah melakukan upaya untuk pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi pemikiran atau yang perlu dipikirkan oleh TVRI ke depan adalah beberapa guru menyampaikan pertama bahwa katanya untuk materi itu tidak mewakili mata pelajaran yang ada di kelas 10 maupun kelas 11. Iya. Dan kemudian kondisinya tidak pas dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian ada yang tidak klop antara jadwal dengan apa yang disampaikan pada TVRI. Nah, tentunya kita maklum bersama bahwa ini kan awal. Nah, tentunya ke depan mungkin bisa diperbaiki, namun kami sebagai guru yang ada di sekolah, pendidik yang ada di sekolah sangat memberikan apresiasi kepada pihak TVRI yang telah turut melakukan pembelajaran melalui TVRI ini. Iya. Pak, bagaimana dengan evaluasi dari guru-guru terhadap murid-murid yang saat ini yang sudah tidak bisa bertemu secara langsung? Mereka kan biasanya belajar secara kelompok di dalam kelas, tapi saat ini mereka terbatas dengan sosial media saja ataupun secara online dan komunikasi secara satu pintu, secara mandiri aja, Pak, begitu. satu arah terhadap murid dan guru saja. Evaluasi sampai saat ini begitu, Bapak? Ya, jadi pertama kita mengevaluasi masalah kehadiran dulu. Kita tidak melihat dulu apa materi itu tersampaikan atau tidak nanti dulu.
asal mereka sudah katakanlah mengikuti dengan baik, itu satu yang harus menjadi sebuah penilaian. Ketika ada siswa yang kebetulan yang tidak memiliki fasilitas tadi, maka itu menjadi hal yang bersifat khusus, yang menjadi permakluman yang mungkin akan diberikan tugas khusus juga kepada anak-anak tersebut. Oh, oke. Jadi treatmentnya ada tugas khusus begitu, Pak ya? Tidak. Ya, tetapi tidak memberatkan kepada siswa itu. Yang konteksnya adalah umum begitu. Oke. Nah, kemudian, ya saya lanjut. Iya. Nah, kemudian untuk bagaimana proses yang dilakukan evaluasinya, maka dari hasil diskusi tadi, guru telah memiliki catatan-catatan bahwa ini yang mungkin bisa dijadikan anak itu melakukannya dengan baik dan seterusnya. Oke, apa saja kalau seandainya itu, Pak dalam Sam? diskusi itu, ya umpamanya dalam diskusi itu, katakanlah diskusi yang cukup sederhana, ketika melalui WA, katakanlah yang paling sederhana, nah mereka memberikan jawaban di saat itu, memberikan hal-hal yang menjadi yang harus dijelaskan, maka guru paling tidak memiliki sebuah alat ukur bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda dari temannya. Tetapi kami sekali lagi tidak melakukan evaluasi secara maksimal. Kenapa? Karena memang untuk menekankan kepada siswa tadi itu yang mana yang bagus dan tidak itu agak sulit. Oke, jadi tidak maksimal begitu, Pak ya? Tidak maksimal. Jadi proses itu penilaian ini bisa dibilang tidak maksimal begitu? Iya. Nah, dan menurut dari Menteri Pendidikan juga menyampaikan kepada kita melalui surat edaran dan informasi-informasi yang ada, bahwa memang guru itu melakukan pembelajaran melalui daring itu, sekali lagi, bukan konteks secara kurikulumnya, bukan target kurikulum yang harus dicapai, tetapi bagaimana materi-materi esensial yang harus disampaikan kepada siswa. Seperti itu. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung, tapi kami selalu setiap hari, Senin sampai hari Jumat, Sabtu, selalu melakukan daring dari siswa, dari guru kepada siswa. Oke, Pak Syam, terakhir kita ingin mendengarkan apa yang menjadi poin penting daripada belajar dari rumah ini juga. Bapak sekaligus Ketua PGRI Sulawesi Tengah begitu ya. Apa kemudian harapan, himbauan yang harus disampaikan begitu, Pak? Betul. Harapan saya selaku Kepala Sekolah maupun Ketua PGRI tidak luput dari peran orang tua siswa di sini. Sebagus apapun, semaksimal apapun yang telah dilakukan guru, yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi ketika orang tua itu tidak secara maksimal juga memberikan masukan, kemudian mengarahkan, dan kemudian ikut memberikan support kepada siswanya, maka itu akan menjadi hal yang tidak maksimal. Olehnya, saya berharap selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palu, serta Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, kepada orang-orang tua siswa, marilah kita bersama-sama untuk membina, untuk mendampingi anak-anak kita di rumah, agar dikontrol bersama-sama. Pastikan bahwa mereka telah mendapat pembelajaran hari itu, dan apa yang disampaikan oleh guru, evaluasi bila perlu. Coba nak, apa yang telah dapatkan tadi, coba ceritakan sama bapak, coba ceritakan sama ibu. Nah, tentu kan seperti itu anak-anak akan gembira, kemudian memiliki hubungan emosional yang baik antara orang tua dan siswa. Sehingga nantinya insya Allah paling tidak mendapatkan hasil yang lebih, yang tentunya akan lebih bermanfaat lagi kepada siswa-siswa itu untuk kedepannya. Katakanlah secara material, substansi keilmuan mata pelajaran dia tidak mendapatkan nilai yang terlalu berlebih dalam artian maksimal, tetapi paling tidak dari segi esensi moral, akhlak, pembinaan karakter, dia dengan orang tuanya akan lebih baik lagi. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palu dan juga merupakan Ketua PGRI Sulawesi Tengah. Sehat selalu Bapak bersama keluarga? Ya, sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih, salam Bapak. Sehat. Semoga COVID-19 segera berlalu. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi kami selanjutnya.